Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Karya dan beberapa yang request. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat PTPP, kelima Adi, keenam JSMR, ketujuh Kras, kedelapan Jikon, kesembilan TKM, ke-10 INKP, dan terakhir Avia. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup di harga 81, terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya WG ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. WG saat ini masih oke. Udah lama nih sideways. Bahkan dari Agustus ya belum kemana-mana nih. Apakah ini ditarik naik? Kalau melihat kondisi seperti ini, menunggu konfirmasi minggu depan. Kenapa? Karena dia minggu ini 4 hari itu terus membentuk lower high, lower low. Lower high, lower low. Jadi belum aman. Tapi memang ini di level psikologisnya yang mestinya mantul. Level psikologis itu berapa sih? 80, 77 itulah ya, kita lihat. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau beli nih, pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 5 dolar. Udah, jebol nggak kira-kira minggu depan? Sepertinya enggak, masih akan sideways dan bahkan potensi bisa rebound minggu depan. Stop lossnya memang dalam tuh, sekitar ya 8-9% lah. Ya, target resisten 88-90. Ya lumayan risk reward. Tapi kalau ini terkonfirmasi tembus minggu depan, kita pakai 90 aja deh biar lebih pas 90 ya. Kalau ini tembus, siap-siap uptrend. Kenapa saya bilang siap-siap uptrend? Bapak Ibu tarik lagi sepanjang Desember 2023, hampir setahun. Itu kelihatan nih tutup aja ya. Kita lihat tutup aja nih biar lebih jelas. Ada pembentukan pola inverted head and shoulder. Nah ya, mudah-mudahan ini benar serius ya. Ya namanya trading kita bisa gagal. Ya udah, kalau gagal buang dulu. Kalau mau pakai buang. Tapi kalau dia nanti tembus 90, siap-siap uptrend WG. Itu aja, lanjut. Witon yang ditutup di harga 103 menguat 0, terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, Witon di distribusi. Secara teknikal, Witon juga bagus. Ini saya gambar ulang ya, biar Bapak Ibu lebih jelas kelihatannya. Ini adalah base untuk naik. Walaupun beberapa minggu dia terus membentuk lower high lower. Tapi ini sudah confirm nggak? Seharusnya sih konfirmasi breakout. Tanggal berapa presiden nih? Nah ini ya pola cup handle seperti ini. Dan ini bisa jadi nanti pola pattern flag, continuous pattern. Dan kalau dia tembus 120, 1-2 minggu ke depan siap-siap uptrend. Dan apakah ini dia selesai mengakhiri masa downtrend parahnya dari semenjak kapan dia parah? Dari 2015 dia downtrend nih. Ya, 2015 downtrend terus nih udah 9 tahun, masa nggak bangkit. Memang sih bukan masalah downtrendnya, memang GCG-nya juga memang kurang bagus ya. Tahu lah bagaimana fundamental BUMN Karya, borok-boroknya kan banyak tikusnya. Kalau dibilang orang tuh banyak yang korupsi, banyak proyek fiktif juga. Ya itulah. Tapi ya kita namanya trading jangka pendek nih ya, kita memanfaatin kalau ada swing-swing atas. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Saat dia downtrend juga pasti ada naiknya kan. Nah itu dimanfaatin untuk trading. Dan kondisi sekarang indikasinya juga ISG mulai bagus. Kemungkinan juga nggak koreksi dalam lagi. Dan juga yang penting kita punya plan nih. Harusnya jangan jebol 95. Jebol itu ya buang lah. Dari harga sekarang ke 95 kan 4% aja udah. 4% itu risknya kecil loh. Kok dalam ya? Oh ini sebentar ya. Oh harganya sekarang di 103 ya. Saya kira 97 103 lumayan dalam ya. 9% ya udahlah. Itu ideal nggak sih untuk swing trader? Sebenarnya ideal. Tapi saya tuh biasa swing trader saya itu ya. Saya maksimal tuh 7%. Kadang ya di 5%, 6%, kadang 4% ya. Lebih pendek. Ya tapi tergantung masing-masing ya. Karena setiap strategi itu kan ada plus minusnya. Kalau saya pendek-pendek tuh mungkin kena tiba-tiba rebound itu kadang terjadi. Tapi ya itu ya. Kalau Bapak Ibu yang agak panjang memang agak aman. Tapi kalau dia jebol makin dalam juga ya. Jadi ada plus minusnya setiap strategi. Ya. Jadi seperti itu. Tapi mestinya kalau memang mau bagus minggu depan harusnya mulai rebound. Kalau minggu depan rebound sih bagus. Witon. Lanjut.
Wika yang ditutup di harga 370 terkoreksi 2,11%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Wika ada akumulasi. Wika saat ini lagi berjuang ini ya. Saya mau nunggu-nunggu Wika nih. Tapi 3 hari lower low terus. Jadi saat ini gimana Wika? Ya tunggu ada rebound baru menarik. Kita perhatikan pas rebound buying power bagus nggak? Kalau Bapak Ibu perhatikan, dia koreksi 3 hari itu volumenya tipis, makin tipis. Walaupun memang MACD ke bawah, tapi mulai melandai kan. Saya perlu jelas ya. Jadi coba lihat time frame weekly-nya dulu. Waduh, koreksi-koreksi tipis ya. Cuman takutnya koreksi-koreksi tipis tiba-tiba sampai 330 juga turunannya ya. Kita lihat lah, kalau Senin rebound harusnya series rebound lah. Gak ada lagi cerita hijau, gak ada lagi koreksi. Kalau dia tutup Senin hijau, udah serius naik. Ada lagi habis merah, habis hijau merah, lalu tiba-tiba turun ya. Mudah-mudahan seperti itu skenario-nya untuk Wika. Kita lihat minggu depan ya tembus dulu 380 itu ya cukup menarik. Target minimal 400 dan ya kalau jalan 480. Kita lihat reversalnya apakah minggu depan. Kalau minggu depan reversal 480 minimal arah Wika. Lanjut. PTPP yang ditutup di harga 450 terkoreksi 1,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya PTPP diakumulasi. PTPP saat ini sama. PTPP ini sepertinya ada yang ditunggu. Udah berapa minggu dia nih sideways ya dari semenjak breakoutnya ini. 2 bulan ya. Bahkan kalau sideways pendek-pendek ini dia dah dari bulan lalu nih. Jadi minggu depan, kalau mau minggu depan kita lihat lah ya. Supportnya 480 atau 430 itulah ya. Sebenarnya 440 itu support. Cuman ya ada MA200-nya nih, pakailah supportnya 430. Jebol itu ya buang. Dari harga sekarang ya potensi loss Bapak Ibu tuh cut loss-nya sekitar ya 6% lah. 424 dan minimal sama, bahkan lebih tinggi 2% di 8%. Tapi kalau ini tembus, wah siap-siap gas ke atas. Kita lihat untuk PTPP. Itu aja untuk PTPP. Lanjut ADI yang ditutup di harga 278 terkoreksi 1,41%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ADI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. ADI juga lagi berjuang nih di atas MA200 dan risknya kecil. Udah kalau Bapak Ibu nekat sekarang itu ADI risknya berapa tuh? 5% aja udah. Stop loss 264. Target profit itu minimal 2 kali, 3 kali lipatnya 300-320. Goreng ayam di dalam lemari itu ada, tinggal panasin, tinggal goreng, apinya kecil aja pin. Nanti mentah kalau kau api besar. Jadi menariknya untuk Adi. Adi menarik. Tetap grup karya kita lihat minggu depan semoga jalan ya. Supportnya 270. Resisten 300 terdekat dan habis itu 330. Itu aja. Lanjut ada JSMR yang ditutup di harga 4.880 terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya JSMR diakumulasi. Langsung saja ke tarikannya. JSMR saat ini mulai melawan. Kita lihat minggu depan. Kalau minggu depan rebound bagus nih untuk JSMR. Ya pokoknya ya kalau Bapak Ibu minat nih 4.800 buang aja lah. 2,5% udah. Kalau dia gagal buang aja dulu. Targetnya nih kalau jalan minimal 5%, 5.125 dan bahkan 5.300 untuk JSMR. Kita lihat minggu depan time frame weekly-nya kita lihat juga. Tuh dia koreksi mulai volume-volume kecil ya. Yang penting gak jebol 4.800 aman. Bisa jadi nanti kan pola cup and handle seperti ini. Pokoknya minggu depan kalau rebound serius rebound. Mudah-mudahan JSMR. Selanjutnya ada keras yang ditutup di harga 160 terkoreksi 3,03%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Keras di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Keras ini sentimen dari akan direstrukturisasi utangnya. Ya, itu muncul. Saya juga nggak perhatikan tuh. Sebenarnya ini sudah menarik nih. Saat dia dua breakout trend line downtrend, akhirnya dia tembus 135 gas. Ya, selamat bagi Bapak Ibu yang perhatikan chart. Nah, itu ya. Karena chart itu berpengaruh, memberikan sinyal. Walaupun memang nggak 100%, tapi lebih sangat bagus Bapak Ibu belajar chart daripada modal feeling doang. Ya, kalau Bitover itu lebih ke real time, tapi ya sangat spesifik, sangat detail. Ya, setiap pergerakan saham tuh beda-beda polanya.
yaitu perlu jam terbang. Kalau Bapak Ibu melihat chart nih sebenarnya juga perlu jam terbang, tapi ya setidaknya aman lah Bapak Ibu untuk coba kalau mau belajar trading ya, daripada ya tadi modal insting. Insting tuh berpengaruh nggak sih ke trading kita? Berpengaruh, tapi harus ada dasarnya dulu, pondasinya, tekniknya, baru dikombinasi dengan insting, baru jalan. Ya walaupun memang tadi nggak bisa 100% benar karena kita nggak bisa mengendalikan market. Tapi setidaknya Bapak Ibu akan aman dan selamat di market. Walaupun mungkin pernah turun dalam sahamnya atau portfolionya, ya coba aja belajar terus. Ya pasti itu. Jadi saat ini sentimennya bagus. Tapi kalau beli harga atas nih ya kita lihatlah nanti di 150 apakah mantul. Nih ada resisten kuat 150 155. Kita lihat area situ. Kalaupun koreksi sampai kalau ke 130-an sih enggak lagi ya. Jelek-jeleknya 140 lah. Kita lihat ini ya. Di mana dia mantul nanti? Kemungkinan besar di 150 untuk crash. Itu aja. Lanjut. Jikon yang ditutup di harga 93 terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Jikon didistribusi. Langsung saja katakan kayaknya Jikon saat ini di support kuat 80, support kuat 80, tapi ada support minor 90. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana menghandle-nya. Tapi kalau mau lebih aman ya tunggu dia rebound aja lah. Atau tunggu dia misalnya tembus 100 baru beli. Ya itu maksimal beli menurut saya 100. Atau ya maksimal lagi ya. Ya pas dia breakout area sideways-nya ini udah di atas ini ya beda lagi cerita. Kalau dia sudah di 120, 130, 140 itu beda cerita. Jadi pembeliannya itu maksimal nantinya ya. Kalau Bapak Ibu mau ikut Jikon nih, disclaimer, bisa mulai 100. Nanti kalau dia tembus dan buy on breakout terakhirnya itu nanti di 110. Setelah itu follow the trend. Beli atas tuh nanti kita lihat lagi pergerakan di atas. Tapi sudah pendek-pendek mungkin. Ya, kalau Bapak Ibu mau momentum panjangnya, ya sekarang tapi resikonya juga lebih besar. Menunggu dan mungkin cut loss. Ya, itu. Untuk Jikon saat ini kalau dia tembus 100 menarik. Tunggu aja tembus 100. Atau kalau nekat beli harga sekarang mau stop loss di 87 boleh, daripada nunggu sampai 80 kan. Dari 87 ke 80 tuh hampir 10% turunannya, ya sayang juga kan. Yang mending out dulu mungkin di 87. Itu ya. Untuk Jikon kalau serius naik minggu depan harusnya langsung rebound. Kalau bisa minggu depan ya, seminggu maksudnya dia tembus 100 itu menarik. Lanjut, TKIM yang ditutup di harga 7.400 terkoreksi 1%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dibuka semuanya TKIM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, TKIM gagal lagi tembus 7.500 tapi sudah memberikan sinyal akan tembus. Dan risknya kecil Bapak Ibu. 7.250 kalau mau pakai stop loss. Kalaupun mau disimpan silahkan disimpan. Dan kalau Bapak Ibu melihat double topnya ini sudah tercapai ya, dan dia mulai sideways, mudah-mudahan lah nggak turun. Kalau seperti ini, kalau pandangan saya, kalau ISG aman aja udah selesai turunannya, TKIM akan di atas 7.200. Kalau dia tembus 7.500 minggu depan menarik. Ya, udah siap-siap uptrend. Kenapa? Karena minggu ini dia hanyalah membentuk swing low. Kalau dia break minggu depan 7.500 gas ke atas. Ya, untuk TKIM. Itu aja TKIM. Lanjut INKP yang ditutup di harga 8.825 terkoreksi 0,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya INKP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, INKP mulai sideways di atas. Wah, ini sih sepertinya serius naik. Kita lihat minggu depan ya, dia 4 hari pendek sideways. Supportnya Bapak Ibu pakai aja 8.000. Nih pakai support 8.500, 8.600. Dari harga sekarang paling ya 4% apa 5%. Wah, nggak dalam ya. Udahlah out aja lah 4%. Target minimal tuh persimpangan jalannya 9.200 minimal target, dan pertengahan target 9.910.000. Risk reward 1:1 ideal. Apalagi kalau dikasih koreksi minggu depan ya siap beli bawah. Ya. Nah, ini
Menarik nggak? Menarik. Kalau memang siap uptrend, harusnya uptrend. Kenapa saya bilang siap uptrend? Karena Bapak Ibu perhatikan trendline downtrend sudah dipatahkan. Tarik sini sudah patah. Memang tarik atas sini patah belum? Belum ya, belum patah ya. Dia berusaha mematahkan. Kalau tarik atas belum patah, harus tembus 9.200 baru. Uptrendnya lebih kuat. Kita lihat ya untuk INKP. Itu aja. Saham terakhir APIA yang ditutup di harga 482 terkoreksi 1,63%. Kalau dilihat data transaksi asik net buy. Kalau dibuka semuanya APIA ada akumulasi. Langsung saja katakan kayaknya APIA kondisi seperti ini yang memang masih turun karena 5 hari minggu ini lower low terus. Coba lihat pada detektor Stockbit tapi normal akumulasi BB CP akum. Coba seminggu siapa yang akumnya ya dari tanggal 30. Nah, ini broker-broker asing yang akum minggu kemarin memang netral. Tapi yang belinya kita lihat. Ya walaupun memang yang jual juga ada beberapa asing. Tapi top bayarnya kan retail nih, bisa CCNI. Nih JP, AJET, BB, CP yang beli. Ya menarik. APIA udah saatnya bangkit. Tapi ya perlu proses mungkin set base dulu. Akhir bulan kalau ditembus 500, siap-siap. Bukan 500, 520, siap-siap. Patah trendline downtrendnya uptrend. Minimal 600 dan ya harapan saya di 1720. Untuk APIA kita lihat ya. MACD-nya juga bagus, sudah mengarah ke atas. Coba transaksi weekly-nya. Weekly-nya koreksi, tapi Bapak Ibu perhatikan MACD-nya juga bagus ya. Kemungkinan besar beberapa minggu ini ada konfirmasi swing low. Kalau dia minggu depan sudah di atas 520, udah siap-siap. Time frame bulanan coba kita lihat. Bulanannya juga sudah melawan. Bulan kemarin September yang harusnya ISG koreksi, dia nggak koreksi malah counter. ISG koreksi kan dia nggak koreksi, dia rebound. Dan mestinya bulan ini hijau lagi. Hijau, mudah-mudahan bulan ini tutup di atas 520. Ya, jadi November, Desember siap-siap bullish APIA. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.